Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Febri di pembelajaran tematik kelas 5. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga tombol subscribe ya. Mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Air. Tahukah kalian bahwa setiap hari kita menggunakan air? Air adalah salah satu hal yang penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Setiap hari kita menggunakan air. Air yang kita gunakan adalah air yang layak dan tidak tercemar. Tahukah kalian ciri-ciri air yang tercemar? Berikut ini adalah ciri-ciri air yang tercemar. 1. Air tersebut terlihat keruh. 2. Mempunyai warna. 3. Mempunyai rasa. 4. Terdapat endapan. 5. Mengandung banyak kuman. 6. Mempunyai bau. Dan yang ketujuh, mengandung zat kimia. Air yang tercemar ini biasanya disebabkan oleh limbah yang banyak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Jika limbah tersebut dibuang ke sungai, kehidupan di sungai dapat terganggu baik pada ikan ataupun tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian air bersih. Tahukah kalian cara untuk menjaga kelestarian air bersih? Berikut ini adalah cara menjaga ketersediaan air bersih. Yang pertama, membuat lubang resapan. Yang kedua, menghemat penggunaan air dengan mematikan keran ketika sudah tidak digunakan. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, menghindari membuang limbah ke sungai. Dan yang kelima, menanam pohon. Nah, mari kita baca teks yang berjudul Hari Air Sedunia. Kalian dapat menekan tombol pause atau membacanya pada buku siswa halaman 105. Setelah membaca teks tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Setiap tanggal berapa diperingati sebagai Hari Air Sedunia? Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan berkurangnya persediaan air bersih? Faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya persediaan air bersih antara lain: A. Kurangnya cadangan air tanah karena air hujan tidak meresap ke dalam tanah. B. Banyak pohon di hutan ditebangi sehingga tidak ada akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. C. Lahan hijau berubah menjadi kawasan perumahan dan industri. 3. Apa akibat dari kekurangan air bersih? Akibat kekurangan air bersih yang pertama, kebutuhan manusia terhadap air bersih tidak tercukupi. Dan akibat yang kedua adalah hasil panen yang berkurang. 4. Upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih yang pertama dengan menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan untuk menampung air hujan agar terserap ke dalam tanah. Dan yang ketiga, menanam pohon agar akar-akar tumbuhan dapat menahan air di dalam tanah. Masih ingatkah kalian apa itu gambar cerita?
Gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung cerita. Ayo kita amati gambar berikut ini. Ini adalah salah satu contoh dari gambar cerita yang diambil dari cerita yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Gambar cerita tersebut menceritakan tentang keadaan sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang hidup di sawah tersebut menjadi tersiksa. Mereka mencoba meminta bantuan atau pertolongan dari kakek Bangau. Kakek Bangau merasa iba, sehingga kakek Bangau terbang berkeliling mencari tempat yang berair dan menemukan sebuah telaga. Lalu kakek Bangau memindahkan ketam dan katak ke telaga tersebut. Nah, itulah cerita yang terkandung dalam gambar cerita dari cerita Kakek Bangau yang Baik Hati. Setelah mengamati gambar tersebut, tahukah kalian ciri-ciri umum dari gambar cerita? Secara umum, ciri-ciri gambar cerita adalah sebagai berikut. A. Memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. B. Memberikan gambaran singkat mengenai isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Dan C. Menambah nilai keindahan sajian dari sebuah tulisan atau cerita. Nah, berikut ini adalah contoh dari gambar cerita yang berjudul Ikan dan Kak Dika. Dapatkah kalian menuliskan isi yang terkandung dalam gambar cerita tersebut? Tuliskan pada kolom komentar ya. Selanjutnya, teknik dalam menggambar cerita. Terdapat dua teknik, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik kering adalah teknik menggambar menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon, atau benda lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Sedangkan teknik basah adalah teknik yang menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Saatnya menjawab soal. Berdasarkan pembahasan kita hari ini, sebutkan ciri-ciri air yang tercemar. Dan juga sebutkan dua teknik dalam menggambar cerita. Tuliskan jawabanmu pada kolom komentar ya. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi.